Nah, penggolongan bakteri. Jadi, kita tahu bahwa bakteri itu macam-macam. Jadi, kita tidak boleh terlalu fobi kalau berbicara bakteri itu berarti hal yang negatif, ya. Kenapa? Karena bakteri ada juga yang mampu ataukah bermanfaat bagi kehidupan kita. Yang pertama itu adalah bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat adalah bakteri yang mampu menfermentasi gula menjadi asam laktan. Contohnya Lactobacillus, Streptococcus, Lactoleuconostoc, dan Pediococcus. Nah, jadi bakteri asam laktat ini biasanya disingkat dengan BAL, itu biasanya mempunyai manfaat di bidang industri, salah satunya pembentukan yogurt. Ya. Kemudian ada berikutnya adalah bakteri asam asetat. Bakteri asam asetat adalah bakteri yang mampu mengoksidasi alkohol menjadi asam asetat. Contohnya Acetobacter aceti. Nah, jadi Acetobacter aceti ini digunakan di industri untuk menghasilkan asam asetat. Kemudian yang ketiga, bakteri proteolitik. Ya, bakteri proteolitik adalah bakteri yang memproduksi enzim proteinase ekstraseluler untuk memecah protein menjadi asam-asam amino. Nah, bakteri ini tentunya banyak hidup pada makanan yang mengandung protein. Nah, bakteri proteolitik ini dibedakan beberapa kelompok. Yang pertama, bakteri aerob atau anaerob fakultatif, membentuk spora, contohnya Bacillus. Bakteri aerob atau anaerob fakultatif tidak membentuk spora, contohnya Pseudomonas. Dan yang ketiga adalah bakteri anaerob pembentuk spora, misalnya sebagian dari golongan Clostridium. Ya. Kemudian kita kenal bakteri lipolitik. Bakteri lipolitik adalah bakteri yang memproduksi enzim lipase, yaitu enzim yang mengkatalisis hidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, jadi bakteri yang mampu merusak atau menggunakan lemak ya untuk kehidupannya itu dikenal dengan bakteri lipolitik. Contohnya Pseudomonas, Alkaligenes, Serratia, dan Micrococcus. Kemudian ada bakteri sakarolitik. Nah, bakteri sakarolitik adalah bakteri yang dapat menghidrolisis di dan polisakarida menjadi gula yang lebih sederhana. Contohnya adalah Bacillus subtilis. Ini biasanya menghasilkan enzim alfa amilase yang dapat memecah pati. Kemudian ada bakteri pektolitik. Bakteri pektolitik ini adalah bakteri yang memecah pektin ya, menjadi komponen-komponen lain yang menyebabkan busuk air dan busuk lunak atau soft rot. Nah, contohnya biasanya kalau kita lihat wortel ya, wortel itu kalau busuk itu biasanya berair-air ya di bagian kulitnya. Nah, itu karena akibat adanya kerja bakteri pektolitik. Ya, jadi dia menghidrolisis pektin yang ada di wortel tadi, kemudian menjadi busuk lunak atau busuk berair. Contoh bakteri yang tergolong pektolitik adalah Erwinia, Bacillus, dan Clostridium. Kemudian penggolongan bakteri yang lain kita kenal dengan yang namanya bakteri termofilik. Bakteri termofilik adalah bakteri yang tahan panas atau tahan pada suhu yang cukup tinggi. Dia mempunyai suhu optimum sekitar 45 sampai 60 derajat Celcius.
Contohnya Clostridium thermosaccharolyticum. Ya. Kemudian ada juga Bacillus stearothermophilus. Jadi tentunya kalian semua harus berlatih mengucapkan ya atau menghafal nama-nama bakteri atau nama-nama mikroorganisme. Ya, ini cukup banyak nama-nama dari mikroorganisme yang harus Anda ketahui. Kemudian ada bakteri psikotropik. Ya, bakteri psikotropik ini adalah bakteri yang sering tumbuh pada makanan yang didinginkan. Ya, jadi walaupun makanan kita dingin, tapi ada juga beberapa mikroorganisme yang bisa tumbuh. Makanya ketika Anda menyimpan makanan dalam lemari es, selang beberapa waktu yang lama juga bakteri tersebut, maksudnya makanan tersebut bisa busuk atau rusak juga. Contoh bakteri ini adalah jenis Pseudomonas, ya, Alkaligenes dan Flavobacterium. Kemudian ada bakteri halofilik. Bakteri halofilik adalah bakteri yang membutuhkan konsentrasi NaCl tertentu untuk pertumbuhannya. Nah, golongan ini terbagi atas halofilik ringan, halofilik sedang, dan halofilik ekstrim, di mana pada masing-masing halofilik tadi itu mempunyai batas toleransi terhadap kandungan garam. Ya. Kalau untuk halofilik ringan, ya itu mediumnya mengandung 2-5% garam. Halofilik sedang 5-20%, dan halofilik ekstrim tentu di atas dari 20%. Contoh dari mikroorganisme halofilik adalah Halobacterium, Halococcus, Sarcina, Micrococcus, dan lain-lain. Ya, sehingga pada aplikasi, misalnya pada ikan asin, ya, itu kadang juga bisa busuk kalau kita menyimpannya tidak pada kondisi yang sesuai. Kenapa? Karena ada beberapa bakteri yang mampu hidup pada kandungan garam yang ada pada ikan asin tersebut. Kemudian ada yang kita kenal namanya bakteri osmofilik. Bakteri osmofilik adalah bakteri yang dapat tumbuh pada medium dengan konsentrasi gula yang tinggi. Nah, umumnya bakteri-bakteri osmofilik ini adalah bakteri yang bisa merusak minuman yang diawetkan dengan gula, ya misalnya sirup, kemudian manisan. Nah, itu biasa dirusak oleh bakteri osmofilik. Contoh dari bakteri osmofilik umumnya biasanya dari spesies Leuconostoc. Kemudian penggolongan bakteri lain adalah bakteri pembentuk gas. Nah, bakteri pembentuk gas ini dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu bakteri yang memproduksi CO2. Ya. Nah, jadi misalnya Leuconostoc, Lactobacillus, dan Propionibacterium. Kemudian ada bakteri yang memproduksi CO2 dan H2. Nah, beberapa juga ada bakteri yang mampu menghasilkan biogas. Ya, nanti akan dibahas tersendiri pada topik biogas. Kemudian jenis bakteri lain adalah bakteri coliform. Ya, bakteri coliform ini adalah bakteri yang sering digunakan untuk sanitasi air dan susu. Ya, kenapa bakteri coliform ini digunakan untuk sanitasi air dan susu? Karena bakteri coliform umumnya adalah bakteri yang dihasilkan dari usus manusia. Nah, sehingga kalau ada air yang tercemar oleh bakteri coliform, itu pertanda kemungkinan dia tercemar dari jamban atau air-air tinja di sekitar sumber air minum tadi. Nah, contoh bakteri yang coliform itu adalah E. coli. Ya, E. coli ini E-nya itu kepanjangan dari Escherichia.
Jadi Escherichia coli, E-nya disingkat, Escherichia tadi disingkat dengan E. Kemudian ada bakteri Coliform non-faecalis. Contohnya yang Enterobacter aerogenes. Demikian materi pengenalan mikroba untuk topik bakteri. Ya, jadi pengenalan mikroba khusus untuk bakteri. Untuk materi selanjutnya adalah pengenalan mikroba untuk kapang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.